Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyapa teman-teman yang mungkin saat ini banyak yang sudah berada di rumah, working from home katanya istilahnya, untuk mengurangi kemungkinan kita tertular ataupun menjadi penular virus COVID-19 ini. Nah, di masa-masa yang cukup berat ini, kalau kita melihat begitu banyaknya pemberitaan terkait dengan masalah COVID-19 ini, mungkin kita sendiri merasakan kelelahan ya secara mental. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa mengatasi kelelahan mental. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kelelahan mental, biasanya itu di dalam istilahnya kita kenal sebagai burnout. Burnout dulu lebih banyak dikaitkan dengan masalah di pekerjaan. Ya, kalau kita sudah dalam kondisi stres yang berat, kemudian sampai mengalami suatu exhausted istilahnya, dan kemudian akhirnya menjadi burnout. Dan di saat itulah orang mulai merasakan gejala-gejala gangguan kejiwaan seperti cemas, ketakutan yang terus-menerus, kekhawatiran terhadap hal-hal yang mungkin di depan yang masih bingung buat dia, dan banyak hal lagi yang terkait dengan hal tersebut. Dan juga seringkali mulai jatuh ke arah depresi, di mana terjadinya putus asa dan kehilangan harapan. Nah, bagaimana kita bisa mengenali burnout ini dan tentunya bagaimana kita mengatasinya? Pertama, kalau saat kita mengenali burnout, lebih dominan ketika kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Mungkin misalnya awalnya biasanya kita rajin ataupun mau melakukan olahraga. Kemudian kita 1 minggu kok merasa malas, tidak ada rasa keinginan olahraga. Yang kedua, adanya perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur ini juga sering menjadi problem. Yang tadinya bisa tidur misalnya jam 10 malam sampai misalnya jam 5 pagi, tapi belakangan ini kok agak sulit sampai jam 1 bahkan jam 2, bisa kebangun tetap jam 5. Ini juga sering menjadi masalah dan bahkan sering menjadi awal pertama kali orang datang berobat. Yang ketiga adalah keinginan untuk bergaul yang mulai berkurang. Biasanya sosialisasi mulai malas. Orang bukan hanya sekarang kan work from home, orang bukan hanya bersosialisasi lewat misalnya pertemuan langsung karena saat ini dihindarkan, tetapi lewat media sosial ataupun WhatsApp call ataupun video call itu juga mereka mulai malas. Dan ini yang seringkali menyebabkan terjadinya hubungan yang semakin jauh. Orang ini menjadi lebih senang di dalam rumah, tetapi di dalam kamar dan tidak mengapa-ngapain. Kalau kita lihat mungkin dia mengerjakan sesuatu tetapi kelihatannya dia ngelamun. Nah, inilah yang harus mulai diperhatikan sebagai suatu kondisi gejala-gejala burnout. Ada beberapa juga yang menyebabkan orang itu mengalami kesulitan untuk makan. Jadi dia nafsu makannya berkurang dan akhirnya merasakan ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita sudah mengenali gejala-gejala burnout ini, maka yang paling harus pertama kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan segera untuk membantu diri kita mengurangi gejala-gejala ini. Maka sebenarnya yang tadi dibalik ya, kalau misalnya contoh kok jadi malas melakukan kegiatan, malas berolahraga, malas untuk keluar rumah, yang tadinya memang saat ini tidak diperkenankan. Tapi yang paling penting coba lakukan kegiatan di rumah dulu. Mulai dari yang kecil dulu, misalnya membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, kemudian juga melakukan olahraga kecil gitu. Tapi kan saya males dok, kayaknya kalau udah demikian tuh kayaknya udah nggak bisa. Iya, saya paham, banyak kasus-kasus yang sudah sampai depresi bisa demikian. Tapi biasanya kalau burnout saja belum sampai keadaannya. Karena burnout itu belakangan ini dikatakan sebagai depresi ringan sebenarnya masuk kategorinya. Nah, jadi orang itu mulai bisa, misalnya di jam 8 ke atas saat matahari mulai bersinar terang, kita bisa keluar dan kemudian mendapatkan banyak seperti sinar matahari yang baik sekali, vitamin D-nya untuk membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga kita bisa melakukan aktivitas
yang sifatnya sosial ya, seperti misalnya grup chat ya, atau melakukan grup communication, membicarakan hal-hal yang baik, bukan membicarakan tentang pandemi COVID-19, tapi membicarakan hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan nih ya selama masa COVID-19 ini. Ketika kita mulai banyak waktu karena work from home, kita apa nih yang kita bisa lakukan? Misalnya mau membaca buku ya, atau mendiskusikan buku bersama teman-teman lewat social media atau lewat WhatsApp group atau Zoom, itu banyak yang bisa dilakukan. Atau misalnya mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru, bikin suatu kelas ya, misalnya yang saya bisa nih bikin digital lukisan ataupun digital marketing, mungkin cara-caranya gimana, oke, dikasih tahu, diajarin. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu yang mungkin banyak tersisa ketika kita melakukan work from home. Jadi hal-hal yang membuat kita lebih baik kita lakukan, karena bagaimanapun ketika orang sudah mulai mengalami gejala-gejala seperti gangguan depresi atau gangguan cemas terkait dengan burnout tadi, maka kelelahan mental ini akan menjadi sulit ya untuk ditangani kalau misalnya tidak segera ke dokter jiwa. Nah, kalau sudah seperti itu maka akan percuma. Makanya lebih baik mencegah sebelum jadi sakit berat. Saya selalu berkata bahwa pertama kali yang harus diubah adalah dari pikiran kita. Karena pikiran kita inilah yang kemudian merubah perilaku dan tindakan kita tentunya. Kalau kita sudah berpikir yang cukup positif, maka kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita bisa membuat diri kita positif, maka kita bisa membantu diri kita lebih positif. Karena emosi positif, pikiran positif, maka hasilnya juga akan positif. Banyak di antara kita sebenarnya begitu susah untuk mengatasi pikiran-pikiran negatifnya. Pasien suka bertanya kepada saya, bagaimana ya dok? Oh iya pak, kalau sudah dalam posisi cemas ya, biasanya tuh memang sulit. Ya, ketika orang sudah mulai gejala anxiety-nya mulai muncul, kecemasannya muncul, biasanya rada susah untuk berpikir yang positif. Tetapi kalau dia bisa mengatasi awalnya, sebelumnya udah kenal gitu, oh ini dia nih, gejalanya nih, berpikir negatif kayak begini nih, udah mulai malas, maka bisa lebih mudah. Yang sulit kedua kadang-kadang adalah memang banyak di antara kita itu berpikirnya itu negatif itu sebagai upaya untuk berjaga-jaga. Jadi kalau kita ke depan nanti, ketika kita berharap kondisinya lebih stabil, maka harusnya kita belajar untuk mengelola ya pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, kenapa? Karena udah pasti banyak yang negatif. Jadi positifnya gimana? Ya positifnya harus diperbaiki. Jangan sampai kita merasakan bahwa positif ini menjadikan kita kesulitan untuk mengubah pikiran-pikiran kita menjadi lebih baik. Dan salah satu yang paling utama adalah mencoba setiap hari memasukkan hal-hal positif ke dalam diri kita. Lewat perbuatan kita bisa menyumbang lewat WhatsApp atau lewat pemberian sumbangan online. Kemudian kita juga bisa melatih diri kita untuk belajar dari buku-buku yang baik ya. Kemudian kita juga bisa melatih diri kita dengan berolahraga. Satu hal yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya adalah ketika kita mempunyai pikiran yang positif, maka ketika awal mulanya dari bangun tidur tuh kita harus sudah mulai. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita bersyukur, feeling gratitude ya, bersyukur karena kita masih bisa bangun dan kita masih bisa merasakan kenyamanan, kita masih bisa nafas secara lega ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman mungkin melihat tuh ada yang share orang yang napasnya tuh tersengal-sengal karena menderita penyakit paru ya, mungkin juga terkait dengan COVID-19 ini, dan itu nggak enak sekali. Tetapi ketika kita masih diberikan umur dan diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka lakukanlah. Jangan sudah sampai depresi, karena kalau sudah depresi itu memang mau bangun tidur juga males, mau berdiri juga susah, dan itu tentunya akan membuat kita kesulitan dalam mengelola pikiran kita ke depannya. Nah, jadi sebelum sampai kita mengalami depresi, kenalilah kelelahan mental yang sudah kita tadi sebutkan di awal.
Lalu kalau sampai sudah mengalami kondisi depresi, susah tentunya, harus segera ke dokter. Kalau sudah sampai 2 minggu merasakan pikiran yang negatif terus-menerus, tidak bisa mau positif, susah untuk melakukan apa-apa, tidak ada gairah sama sekali, maka datanglah segera ke dokter jiwa. Karena itulah yang Anda butuhkan. Tidak lagi bisa hanya dengan memberikan motivasi kepada diri Anda, karena saat itu konteksnya di otaknya sudah mengalami perubahan. Nah, ini yang paling penting untuk kita perhatikan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya kita bisa melewati hari dengan baik setiap harinya. Sampai bertemu dengan saya nanti di video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan ya yang bersih 20 detik kalau bisa dengan air mengalir dan sabun. Dan juga kalau memang kita sakit, batuk dan bersin, gunakanlah masker untuk menutupi supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kalau misalnya tidak perlu kemana-mana saat ini, tetap stay di rumah ya, karena ini mencegah terjadinya penyebaran lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat jiwa. Bye-bye.